Ya, jadi konsep movement impairment syndrome ini dipopulerkan atau dikembangkan oleh Shirley Sharman, ya. Nah, jadi saya belum apa namanya istilahnya, apa sih yang melatar belakangi beliau gitu ya. Dan beliau sudah lama sekali meneliti tentang impairment syndrome seperti ini. Namun kalau kita kembali, ada pepatah yang mengatakan bahwa kalau segala sesuatu itu berjalan dengan seimbang gitu ya, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Gitu. Nah, di sini kata karena di mana di periode sebelumnya sih ada Vladimir Yanda yang menelurkan konsep tentang muscle imbalance gitu ya. Nah, jadi konsep-konsep dari Shirley Sharman sih memang mirip dengan muscle imbalance. Gitu. Baik, dalam bukunya tentang movement imbalance syndrome gitu ya. Jadi Shirley Sharman itu menyampaikan beberapa basic konsep begitu yang berkaitan dengan bagaimana nanti kita akan memahami tentang syndrome. Oke, yang pertama, movement is the action of physiologic system. Jadi di sini kita harus paham tentang sistem fisiologis yang ada di dalam tubuh kita atau di dalam tubuh pasien kita nantinya, ya. That produce motion of the whole body or part of the body, ya. Jadi di sini gerakan itu kan bisa terjadi secara terlokal atau secara global, gitu ya. Nah, sistem fisiologis yang dimaksud di dalam bukunya ini dalam sistem meliputi sistem kemudian sistem neurologi, kemudian kardiopulmoner dan sistem metabolik. Gitu ya. Nah, apabila terjadi suatu imbalance pada sistem gerak di sini tadi, itu ya, atau sistem fisiologis di sini ya sebutnya, ya, maka itu akan menyebabkan adanya suatu movement dysfunction atau disfungsi gerak. Nah, di mana ini yang tanda-tanda klinisnya atau gejala klinis yang sering kita akan temui di praktek, gitu ya. Nanti kan berupa nyeri, kemudian gangguan gerak dan fungsional. Ya. Nah, oleh sebab itu makanya memelihara, ya, atau kemudian memulihkan keseimbangan dari sistem gerak apabila sudah mengalami gangguan, gitu ya. Itu merupakan kata kunci yang utama untuk melakukan koreksi atau pemulihan dari suatu movement dysfunction atau movement impairment, ya. Nah, jadi dari buku movement impairment syndrome dari Shirley Sharman, dia mengatakan joint atau body alignment, jadi postural gitu ya, dengan postural gitu ya. Kemudian muscle length, panjang otot, dan muscle strength atau kekuatan otot, serta polar recruitment dari masing-masing otot di dalam suatu gerakan itu merupakan hal yang penting, ya. Nah, jadi adanya suatu penyimpangan atau kemudian keterbatasan gerak, adanya penurunan kekuatan otot, kemudian adanya perubahan urutan di dalam rekrutmen otot ya dalam satu gerakan, itu bisa menjadi salah satu tanda ya kalau ada satu dysfunction, tapi sekaligus bisa kita gunakan sebagai treatment gitu ya untuk mengoreksi atau memulihkan lagi impairment yang terjadi. Ya, dan nanti kalau sudah melewati tahap-tahap pemeriksaan ya, sehingga nanti kita bisa menemukan, oh ini problem utamanya adalah kelemahan otot, ini problem utamanya adalah kebanyakan otot. Atau ini sebenarnya ototnya kuat, tapi urutan di dalam rekrutmennya itu mengalami gangguan. Ya, saya seperti itu. Nah,
Repeated and sustained movement or posture can alter tissue characteristic positively and negatively. Ya, jadi loading pembebanan, terus kemudian pengulangan gerakan, ya, yang terjadi di dalam aktivitas keseharian atau activity of daily living dari seorang itu akan menimbulkan bisa menyebabkan adanya proses adaptasi. Ya. Nah di sini dikatakan dia bisa menimbulkan perubahan pada karakteristik jaringan secara positif maupun secara negatif. Nah itu hukum alamnya adalah seperti itu. Jadi kalau kita sering latihan beban, maka proses adaptasi ototnya akan menjadi hipertrofi, ya, besar, jadi lebih kuat. Jadi yang sering lari lari sprint gitu ya, ya otomatis adaptasinya kecepatan geraknya jadi lebih tinggi begitu ya. Tapi kalau Anda kemudian sering mengambil posisi yang salah, misalkan kalau yang masih suka nulis pulpen itu ya, kadang-kadang posisinya badannya miring gitu kan. Karena ya nanti suatu saat pasti itu akan berdampak kepada postur karena itu apabila dilakukan dalam jangka waktu yang lama itu nanti akan membentuk alignment yang baru. Nah, jadi itu yang perlu diingat gitu ya, konsepnya seperti itu. Nah, movement impairment syndrome (MIS) ya sering juga disebut sebagai musculoskeletal pain. Ya, jadi agak sedikit ya istilah satu movement impairment syndrome menyebutnya, tapi satu lagi mengaitkan dengan pain ya. Jadi sebetulnya ada beberapa beberapa kelompok begitu ya yang mengidentikan sebetulnya MIS dengan musculoskeletal pain. Ya. Kalau MIS atau movement impairment syndrome ini banyak menyoroti kepada ininya ya, cenderung kepada macam prosesnya gitu ya. Tapi kalau musculoskeletal pain ini kan lebih banyak istilahnya mengarah ke tanda dan gejalanya. Gitu. Ini sebenarnya sama, bisa digunakan secara bisa digunakan dua-duanya bisa digunakan gitu ya. Jadi kalau nanti misalkan lihat baca jurnal ada bicara tentang musculoskeletal pain, itu berarti dia identik dengan movement impairment syndrome. Okay. Nah, definisi dari MIS adalah localized painful condition, jadi nyeri ya atau keadaan nyeri yang terlokalisir ya. Rising from irritation of myofascial, periarticular or articular tissue yang disebabkan atau muncul dari adanya iritasi pada jaringan myofascial, periartikular, berarti periartikular adalah jaringan yang ada di sekitar sendi ya, atau jaringan artikular berarti yang ada di dalam sendi ya, yang disebabkan oleh mechanical trauma. Jadi karena ada satu trauma mekanik atau seringkali berupa mikrotrauma. Jadi mikrotrauma adalah trauma yang minor, kecil gitu ya, tapi lama ya. Nah, mikrotrauma itu merupakan result atau bisa disebabkan oleh overuse, pemakaian yang berlebihan, excessive load, pembebanan yang berlebihan, deviation of ideal electrokinematic and movement impairment. Jadi bisa disebabkan karena adanya deviasi atau penyimpangan dari artrokinematik. Masih ingat ya, artrokinematik pergerakan antar dua permukaan sendi itu ya. Ada roll and glide gitu ya. Dan ada spin gitu ya. Nah itu artrokinematik. Kemudian terakhir adalah karena movement impairment ya, movement impairment yang seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi ya, bisa berupa muscle length, muscle strength gitu ya, kemudian muscle recruitment gitu ya. Okay. Nah, relating consistency of pain behavior to specific movement is a useful guide to deciphering the mechanical and subjective factor contributing to musculoskeletal pain. Ya. Nah ini berkaitan nanti dengan proses assessment gitu ya. Jadi sebagai seorang fisioterapis gitu ya, salah satu
salah satu kompetensi utama yang harus kita kembangkan ya, dan harus kita kuasai gitu ya saya. Itulah bagaimana kemampuan kita untuk melakukan assessment kemudian menegakkan diagnosis. Nah, diagnosis di sini tidak hanya semata-mata berkait menyangkut tentang keluhan pasiennya apa gitu ya. Tapi kemudian kita harus bisa menggali sedalam mungkin sampai ke arah apa penyebab dari keluhan pasien, akan sampai ke faktor-faktor yang menyebabkan dari atau berpotensi menjadi penyebab dari keluhannya pasien itu tadi, atau kontekstual faktornya apa ya. Nah, di sini Sarman mengatakan bagaimana mengaitkan konsistensi of pain behavior. Jadi bagaimana karakteristik nyeri, termasuk di sinilah konsistensinya, kemudian tipe nyerinya, gitu ya. Itu harus kita kaitkan dengan gerakan-gerakan tentu yang memicu nyerinya. Ya, nah, jadi misalkan ada pasien mengeluh misalkan, wah saya tidak bisa atau saya nyeri kalau naik turun tangga, misalkan seperti itu. Ya. Nah, berarti nyerinya itu hanya akan muncul pada waktu naik turun tangga, gitu kan? Nah, pada waktu naik turun tangga itu apa sih spesifik movement yang terjadi di sana, gitu kan? Jika kita akan melakukan tadi analisis terhadap biomechanical aspek yang ada di lutut, gitu ya, pada waktu gerakan naik turun tangga. Dari situ nanti kita bisa kemudian sorry ya, melakukan analisis ya, terus kemudian menegakkan diagnosis untuk kemudian nanti sampai ke plan of treatment yang tepat, gitu ya. Nah, untuk sampai ke sana itu sebenarnya ada pertanyaan penting yang harus selalu kita tanyakan kepada diri kita sendiri dalam proses assessment. What caused them to become painful? Apa sih yang menyebabkan nyeri? Apa sih kok ini kok jadi nyeri itu, kenapa lututnya kalau naik turun tangga? Ya. Apa yang menyebabkan kok berjalan itu kok pinggangnya pasti nyeri, tapi kalau duduk kok nggak nyeri? Ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu akan menggiring kita untuk kemudian semacam tergoda atau tertantang gitu ya, challenge untuk mencari dari underlying atau causative faktor dari keluhan pasien. Oke. Nah, kenapa? Karena dengan menemukan underlying factors-nya tadi, itu kita akan bisa mendesain treatment approach yang tepat. Oke. Saya ambil contoh diagnosisnya adalah begini, misalkan nyeri pada waktu naik tangga, gitu kan, head causa deviasi patella maltracking, gitu ya, atau deviasi patella ke lateral, head causa, gitu ya, head causa inaktif dari vastus medial oblique. Ya. Nah, nanti kalau mau lebih dalam lagi bisa dicari head causa lagi. Kenapa vastus medial oblique-nya weak, gitu kan? Oh, karena inaktiviti dari gluteus mediusnya. Nah, jadi bisa dicari terus seperti itu, nanti rantai biomekanik ini bisa dicari sampai beberapa tingkat, gitu ya. Ya, tapi nanti itu butuh mohon yang jauh lebih dalam lagi ya, berkaitan dengan anatomi biomekanik, kemudian beberapa teori tentang muscle brain ya. Oke. Nah, berkaitan dengan treatment approach yang tepat, gitu ya. Maka di sini ada tiga jenis tiga jenis konsep atau pendekatan dalam treatment ya. Yang pertama adalah fokus on symptoms ya. Ini yang masih saat ini masih banyak diterapkan, masih banyak dilakukan oleh teman-teman sejat fisioterapi, gitu ya. Jadi hanya fokus pada gejalanya saja atau keluhannya saja. Ya. Ada pasien datang, Pak, apa keluhannya, Pak? Oke, nyeri lutut, sudah. Lutut
Kalau bicara nyeri, pilihannya apa? TENS. Bukan di TENS lututnya. Pak, Ron apa? Sakit pinggang, Pak. Oke, mana? Sini. Oke, tengkurap di ATR, di IR, di TENS. Jadi tidak pernah memikirkan apa sih underlying-nya, apa sih penyebab dari nyerinya, begitu ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah fokus on good source of symptom and restrictive tissue, ya. Nah, ini sudah mulai mengarah ke sumber dari penyebab dari apa namanya keluhan pasien, ya. Kemudian sudah mulai mengarah ke restrictive tissue atau jaringan yang mengalami keterbatasan, ya. Nah, di sini sudah mulai lebih dalam, gitu ya. Jadi mulai mencapai ke arah penyebabnya apa, penyebabnya apa, gitu ya, kausanya. Nah, yang ketiga adalah fokus on the cause of the symptom and contributing factors. Nah, ya, nah ini konsep yang digunakan di treatment approach yang digunakan dalam muscle movement impairment syndrome, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat apa namanya contributing factors itu apa saja, gitu ya. Nah, the symptom and contributing factor approach, ya, penjelasannya adalah problem atau keluhan pasien, ya, itu bisa terjadi karena pola gerak, ya, pola gerakan itu mengalami impairment, mengalami gangguan sebelum joint movement became painful or restricted, ya. Nah, bisa dipahami. Saya ulangi ya. Jadi apa namanya keluhan nyerinya, keluhan apa namanya ya, keterbatasan geraknya atau gangguan pola geraknya itu ya, itu terjadi karena adanya gangguan, adanya apa perubahan, gitu ya, perubahan dari pola gerak yang terjadi sebelum munculnya keluhan itu tadi, gitu ya. Nah, jadi dengan kata lain bahwa perubahan pola gerak itu nanti akan menyebabkan problem gerakan, gitu ya. Oke. Nah, ini ya, lompat. Oke. Nah, tujuan dari approach di sini adalah melakukan koreksi atau melakukan pemulihan, gitu ya, terhadap faktor-faktor predisposisi atau contributing factors, ya. Jadi faktor yang berpotensi, ya, atau mendukung atau berperan di dalam movement impairment di sini. Ya, contohnya apa? Tadi muscle length-nya, apa namanya, panjang otaknya. Oh, ini karena mungkin kesalahan postur saat activity of daily living yang mungkin menyebabkan ototnya memendek, gitu ya. Yang saat ini sering saya temukan pada pasca pandemi, gitu ya, karena pembelajaran lewat online seperti itu, ya. Saya tes ternyata pada anak saya sendiri, gitu, ternyata dia hamstringnya tight, gitu ya. Yang saat ini sih dia belum ada keluhan, gitu kan, saat ini dia belum ada keluhan, tapi saya sudah menemukan bahwa hamstringnya tight. Nah, ini kalau saya biarkan lebih lanjut, ya, depannya pasti dia akan menjadi sling atau rentan mengalami masalah pada back pain-nya, back-nya, pada lumbalnya. Karena dengan hamstring yang tight itu, kalau dari konsep movement impairment syndrome, itu akan mempengaruhi pergerakan atau mempengaruhi keseimbangan gerak pada pelviknya, ya. Nah, jadi contoh seperti itu, ya. Sehingga kalau kita kemudian alleviating, kemudian kita mengatasi atau menghilangkan impairment dari movement impairment tadi, maka kita akan bisa mengatasi apa namanya problemnya yang ada, ya. Oke. Nah, movement system model. Jadi ada 3 sistemnya: kinesiologik model, kemudian patokinesiologik, dan kinesiopatologik model. Ya. Apa sih ini, gitu ya. Oke, kita bicara kinesiologik model, gitu ya. Nah, di dalam kinesiologik model atau model kinesiologis, gitu ya, movement system
itu terjadi dari elemen pertama adalah base atau fondasi, ya, base dasarnya dan utamanya, yaitu adalah otot atau muskuler dan skeletal dan tulang, ya. Nah, kemudian ada namanya modulator. Modulator itu yang apa ya, menjalankan atau yang mengintegrasikan, katakanlah seperti itu ya, mengaktifkan dari base-nya tadi, dari muskuloskeletal tadi. Dan di sini ada sistem nervous atau sistem saraf. Nah, kemudian ada elemen suportif yang mendukung, gitu ya, yaitu sistem kardiopulmoner dan metabolic system. Ya, otot, muskuloskeletal, nervous tadi kalau nggak dapat energi, ya nggak akan bekerja, gitu kan. Nah, energinya dari mana? Dari supporting system di sini, gitu ya. Nah, kerja yang apa ya, yang terintegrasi dengan baik dari ketiga elemen di sini nanti akan memunculkan apa istilahnya, keseimbangan biomekanikal, gitu ya, yang di sini ada sistem atau keseimbangan biomekanikal statik dan dinamik. Mohon maaf ngomongnya agak belepotan ini ya, sudah mulai apa namanya, glukosa darahnya mulai turun, jadi ngomongnya mulai belepotan. Nggak bisa sampai selesai, ya. Nah, jadi masing-masing elemen dalam sistem ini itu memiliki peran yang penting, gitu. Jadi nggak bisa disepelekan salah satunya ini. Semuanya harus kita kaji, semuanya harus kita anggap penting kalau kita nanti ketemu pasien yang mengalami apa ya, impairment, yang impairment. Okay. Nah, nah apa namanya? Namun tiap-tiap elemen ini, gitu ya, itu ternyata ada semacam proses vice versa itu timbal balik, gitu ya. Jadi elemen ini penting untuk menghasilkan suatu gerakan. Namun ternyata gerakan yang terjadi itu juga berdampak kepada elemen ini, gitu. Ya. Nah, contohnya di bawah itu ya, rantainya itu seperti ini contohnya, gitu ya. Oke, muscle contraction, kontraksi otot, ya. Nah, itu akan menghasilkan gerakan, gitu kan. Nah, gerakan ini akan kalau berulang secara periodik ya, berkala rutin itu akan mengaktifkan sistem metabolisme, gitu ya, yang nanti akan memelihara dari fungsi-fungsi anatomi fisiologis dari otot, saraf, jantung dan lain sebagainya yang merupakan elemen di sini ini tadi, gitu ya. Jadi padahal kita tahu kontraksi otot ini disebabkan dari ini tadi kan, dari elemen-elemen ini, gitu kan. Nah, tapi kalau ini kemudian nanti terjadi secara berkala, kontinu seperti itu, ya nanti berefek balik ke sistem atau ke elemen, basic elemen di sini. Makanya banyak yang merekomendasi olahraga. Ya, olahraga itu ya dalam rangka untuk menjaga kesehatan, menjaga atau memelihara sistem jantung, paru dan lain sebagainya, ya. Nah, optimal function of the movement system is maintained when there is periodic movement and variety in the direction of movement. Ya, jadi ada dua komponen penting, yaitu apa namanya, periodic movement, jadi berkala, apa ya, berkesinambungan atau terus, gitu ya, dalam jangka waktu tertentu, gitu ya, atau apa, rutin lah, prosesnya rutin, gitu ya. And variety in the direction of movement. Nah, ini harus ada variasi di sana kuncinya, gitu ya. Enggak monoton gerakannya itu saja, ya. Nah, ini yang sering terjadi saat ini, gitu. Jadi karena belajarnya semuanya sekarang online, di depan laptop, di depan HP, yang biasanya rata-rata dilakukan pada posisi duduk, gitu kan. Nah, jadi variasi gerakannya jadi kurang, gitu kan. Belajar olahraga juga sambil duduk, ya, aneh, gitu kan. Kita mau praktek juga duduk, gitu kan. Nah, jadi itu kalau tidak kita imbangi dengan melakukan variasi gerakan, maka
potensi misalkan ya tightness dari hamstringnya tadi itu juga akan sangat tinggi. Nah makanya kalau Anda belajar online seperti ini, jangan diem mendelang aja sambil ngantuk-ngantuk, itu jangan ya. Sambil olahraga, gerak-gerak gitu ya. Tujuannya apa? Menimbulkan variasi gerakan ya, dan dengan kontraksi otot berkala, sirkulasi darahnya lancar, ngantuknya hilang. Ya. Oke. Nah, yang kedua adalah pathokinesiologic model. Nah, ini diperkenalkan atau dipopulerkan oleh Hislop ya. Nah, jadi dalam pathokinesiologic model di sini dia menekankan pada studi pelajaran atau pemahaman tentang anatomi dan fisiologi yang berkaitan dengan abnormal movement ya. Nah, ini adalah disease or injury can produce change in the component of movement which result in abnormalities of movement ya. Jadi abnormalitas gerakan atau movement impairment-nya itu disebabkan oleh suatu penyakit tertentu atau cedera tertentu, itu saja simpelnya. Contohnya apa? Pasien hemiplegia. Ya, kita tahu pasien hemiplegia geraknya bagaimana, tangannya, kakinya, jalannya seperti itu ya. Nah, kenapa itu? Ya kok tidak bisa bergerak dengan normal gitu kan? Yang harusnya kakinya pada waktu melangkah itu mengayun ke depan, itu kok malah sirkumfleksi mengayun ke samping baru ke depan. Nah, itu terjadi karena adanya CVA atau stroke atau CVD ya, yang mengganggu kerja dari fungsi otaknya. Ya, kontrol gerak di otaknya mengalami gangguan. Nah, ya munculnya movement impairment itu tadi ya. Nah, perubahan pada komponen skeletal seperti adanya joint structure and movement characteristics can produce change in the neurologic, biomechanical, cardiopulmonary, and metabolic components. Ya. Nah, contohnya adalah tendinitis, ACL tears atau kerobekan dari ACL. Ya. Nah, jadi ini penjelasannya adalah perubahan pada struktur komponen pada komponen skeletal ya, dapat menimbulkan perubahan pada sistem neurologik, biomekanik, kardiopulmoner, dan metabolik. Contohnya misalkan apa? Tendinitis, ya, gimana mekanismenya? Gitu ya. Dan ini sudah ada inflamasi di sini, kan? Nah, inflamasi ini kemudian muncul nyeri, namanya apa? Kalau pasien itu bergerak, nyerinya akan meningkat, kan? Nah, kalau nyerinya meningkat, apa itu jadi? Muncul gerakan kompensasi, di mana tubuh akan merespon nyeri gerak tadi, dan dia mendesain pola gerak yang lain, ya, pola gerak yang lain yang lebih nyaman tidak nyeri. Nah, ya, nah itu salah satunya. Itu kalau kita bicara kan. Tapi yang lainnya, kalau bergerak jadi udah diem aja kan, gitu kan. Ya banyak bergerak, gitu kan. Nah itu nanti berdampak ke sistem kardiopulmoner dan metabolik yang lainnya, ya. Nah, yang ketiga adalah kinesiopatologi. Jadi dikata kinesiopatologi. Ya. Nah, jadi ini gerakan yang kemudian menimbulkan suatu patologi lah, kita jelas seperti itu. Ya. Nah, penjelasannya adalah repetitive movement or sustained posture and produce change in musculoskeletal and neural tissue. Nah, ini yang saat ini banyak terjadi tadi ya. Sedentary lifestyle. Ya, sedentary lifestyle itu adalah gaya hidup di mana waktu itu banyak dihabiskan pada posisi duduk. Ya, saat ini kan seperti itu. Ya, dari rumah bangun pagi misalkan ya, bangun pagi. Oke lah. Ya, buat subuh misalkan, sebagainya, makan duduk, kan sudah makan duduk, kan. Oke, makan berapa jam? Oke, selesai makan, selesai berangkat, bisa ke kantor atau ke kampus. Nah, apa? Mobil, duduk lagi, gitu kan? Ya, duduk berapa jam? Nggak tahu, sampai kantor, sampai kampus, ya, kuliah, kerja, duduk lagi, ya.
duduk lagi, nanti mungkin istirahat kalau ada aktivitas yang butuh jalan, atau mungkin nanti pas istirahat siang, makan siang, paling jalan berapa menit, makan, duduk lagi. Gitu ya. Nah, selesai makan, istirahat, balik kantor, kerja, duduk lagi. Gitu kan. Duduk lagi, selesai, pulang, naik mobil lagi, duduk lagi. Coba bayangkan, berapa jam dalam sehari orang tersebut duduk begitu. Ya. Nah, karena sedemikian seringnya duduk itu tentu akan nanti apa namanya, khususnya sistem sistem muskuloskeletal atau sistem gerak yang ada di ekstremitas bawah itu pasti akan ini terdampak begitu ya. Ya. Nah, this adaptation may be good or may be bad, gitu ya. Nah, di sini jadi sustain posture tadi itu bisa menimbulkan adaptasi yang bad di sini, yaitu berupa tightness dari apa namanya, hamstring misalkan, ya. Atau kebalikannya weak pada kelompok glutes-nya, misalkan ya, terstretch terus pada posisi duduk yang terulur, ya, jadi bisa jadi weak, ya. Nah, jadi kinesiopatologic model itu berfungsi sebagai general guide, ya, atau tunjuk umum untuk mengidentifikasi komponen yang telah mengalami perubahan oleh gerakan, ya. Nah, ini nanti kemudian kita bisa gunakan sebagai suatu mekanisme untuk preventif, diagnosis maupun untuk intervensi. Ya. Jadi apa namanya, konsep ini nanti kita bisa gunakan, ya, untuk dalam proses penegakan diagnosis, gitu ya. Nah, seperti itu, ya, nanti kita bisa gunakan juga sebagai treatmentnya. Nah, identifying the types of change that occur in muscle and the causative factors for this change, ya. Jadi mengenali perubahannya apa, ya, pada otot tadi misalkan tight, ya, dan apa faktor yang menyebabkan dari tightnya tadi, itu merupakan kunci, ya, untuk pemeliharaan maupun pemulihan dari impairment. Ya, ingat ya. Jadi apa namanya, perubahannya apa? Pemendekan, apakah kelemahan, ya, atau nyeri misalkan, seperti itu ya. Dan kemudian apa penyebabnya? Nah, jadi kalau sudah ketemu dua ini, ya sudah, kita akan dengan mudah nanti menemukan bagaimana treatmentnya. Jadi ya. Nah, saya ambil contoh gini. Hari ini saya ketemu pasien dengan plantar pain atau nyeri pada telapak kaki, ya. Nah, itu sudah sangat umum disebut sebagai plantar fasciitis, istilahnya seperti itu, ya. Radiologis sebagai calcaneus spur, karena memang kalau di X-ray memang ada semacam spur osteofit di calcaneusnya, ya. Nah, pas ini saya tanya, memang sudah dibentuk dokter ini karena ada ini Pak, ada jalurnya, ada osteofit yang lancip di sana yang kemudian menyebabkan dia nyeri pada waktu tumpuan atau berjalan, terutama pada waktu pagi hari, ya, atau setelah dia diem beberapa saat, kan. Nah, jadi yang tidak paham tentang konsep apa namanya, movement impairment di sini, ya, karena saya interview pada pasien itu sudah beberapa kali treatment, ya, terapis, dan saya tanyakan dapatnya apa Pak? Oh ini Pak, saya biasanya dikasih itu ultrasound, gitu ya. Ultrasound pada ininya, apa namanya, titik nyerinya tadi, gitu kan. Titik nyerinya tadi, terus kemudian di TENS, biasalah seperti itu, gitu. Ya, ya. Nah, kalau yang belum paham pasti akan mengatakan ini terjadi karena ada inflamasi pada plantar fascia akibat tertusuk oleh ini apa namanya, spurnya tadi, gitu ya. Nah, itu pelajaran waktu saya masih di Diplomatika tahun 90-an, ya, 94 95, gitu ya. Pelajarannya seperti itu, gitu. Ya. Ya, pada awal saya praktek juga saya kan ikut seperti itu konsepnya, gitu kan. Oh iya, ini ada spur, ada taji, gitu ya, yang lancip memang. Nah, ini nanti kalau jalan itu akan nusuk.
Padahal nulisan enggak seperti itu gitu. Ya. Nah, setelah mempelajari konsep movement impairment syndrome, kemudian masalah imbalan dan lain sebagainya, maka analisisnya sudah mulai berubah. Gitu. Spurnya itu terjadi karena memang ada avulsi pada perlekatan dari plantar fascianya. Ya, kalau dia avulsi, berarti ada cedera pada dinding dari tulang, gitu ya. Nah, dari tulang itu kalau cedera, ya berarti tubuh kita akan merespon dengan pembentukan kalus, gitu. Kalusnya ya terbentuk sesuai dengan cetakan yang ada di situ gitu. Nah kebetulan kalau ada fungsi itu biasanya cetakannya ujungnya lancip sehingga kalusnya yang terbentuk juga lancip. Jadi osteopit atau spur itu sebenarnya respon tubuh terhadap adanya suatu cedera yang mengenai tulang gitu ya. Nah, oke, kembali ke tadi gitu ya. Nah, apakah kemudian adanya kalus itu pasti akan menyebabkan iritasi pada plantar fascianya? Ya belum tentu gitu kan. Tidak juga. Gitu ya. Nah, dari banyak riset ya banyak pengalaman klinis juga begitu ya. Kemudian saya sesuaikan dengan sumber biomekanik. Maka dalam analisis movement syndrome ternyata keluhan pada plantar heel pain itu sangat erat kaitannya dengan tightness pada calf muscle-nya, pada gastrocnemius dan soleusnya. Kenapa? Karena kalau itu tight kenceng, dia akan narik calcaneus ke, ke kranial gitu ya. Yang itu akan menyebabkan tarikan pada calcaneus itu akan membuat ini istilahnya calcaneusnya akan menjadi lebih lebih tidur gitu ya. Lebih tidur. Nah, kalau calcaneusnya tidur, tampaknya apa? Plantar fascianya akan terstretch berlebihan. Ya. Nah, jadi pada pasien dengan tight gastro tadi, ya, itu posisi dari plantar fascianya itu atau plantar aponeurisisnya itu sudah tegang duluan gitu ya, karena tertarik oleh gastro tadi. Nah, sehingga pada waktu dia jalan, tambah lagi karena ada beban dari berat badan yang jatuh pada plantar fascia. Nah, sehingga itu berpotensi menimbulkan cedera. Jadi kira-kira seperti itu. Ya. Nah, jadi banyak pasien yang sudah bisa teratasi dengan ternyata kita strengthening, kita rilis pada gastrocnemiusnya tanpa harus pegang pada plantar fascia. Ya. Nah ini bahkan ya yang aduh ini apa? Nah, kita bicara tadi ya ke elemen-elemen ya, ada base, ada modulator, ada support gitu ya. Nah ini nanti akan menghasilkan basic biomekanik, misalnya biomekanik statik dan dynamics begitu. Nah di sini ada namanya inducer, ini ada modifier. Ya, inducer ini berarti yang memicu gitu lah katakan seperti itu ya. Nah, repeated movement ada sustain alignment ya. Nah, modifier ini berkaitan dengan kontekstual faktornya itu. Jadi ada beberapa yang cenderung bisa mudah mengalami kelainan, tapi juga yang enggak gitu ya. Nah, di sini ada banyak personal karakter di sini ya. Ada usia, andrometrik dan lain sebagainya. Ya. Nah, inilah yang kemudian nanti kita akan masuk ke tentang adanya tissue adaptation ya. Kemudian movement ya. Nah, ini adaptasi ya, saya singgung tadi ada hipertrofi dan lain sebagainya. Nah, di dalam activity of daily living gitu ya, kita bicara tentang cederanya gitu ya. Kemudian ada motor learning. Ya, di mana nanti motor learning itu akan merubah pola gerak juga gitu ya. Kita ingat pertama kali belajar naik sepeda, pegang stangnya pasti kan nggak bisa tenang gitu ya, karena kita belum paham ini ya tekniknya seimbang pegang stang setir sepeda itu bagaimana. Tapi begitu kita sudah ulang lagi, ternyata kita bisa naik sepeda tanpa harus pegang setir. Ya, kita adaptasi juga, bagian dari adaptasi. Oke, ya, nah ini users ya.
Repeated movement and sustained alignment associated with activity of daily living and the induces of the tissue adaptation. Ya. When activity of daily living involve repeated movement in a specific direction, jadi gerakan yang ya, berulang-ulang pada arah tertentu, ya, itu pasti akan menghasilkan apa ya, ini dikatakan movement in that direction occurs more readily and easily because of the tissue change. Ya tadi contohnya, ya naik sepeda itu tadi. Ya kalau kita pegangan sudah mulai sering dilatih, ya sudah kita dengan santainya pegang satu tangan, bahkan mungkin lepas tangan itu sudah menguasai keseimbangannya. Okay. How an individual perform an activity is particularly important in assessment. Ya, makanya bagaimana seseorang itu melakukan gerakan ya di dalam aktivitasnya itu bagian penting dari assessment. Ya. Nah ini salah satu trik yang sampai saat ini selalu saya lakukan adalah saya akan menanyakan kepada pasien itu keluhannya itu muncul pada gerakan apa atau pada aktivitas apa, kan? Nah kalau pasien sudah menjawab, oh tadi naik tangga, oke, pasien saya tes pada waktu gerakan naik tangga, gitu. Karena ya tadi ini gerakan ini yang memunculkan keluhan, gitu. Ya. Sama halnya kalau kita misalkan hujan gitu ya, hujan atau bocor, ada bocoran gitu ya, ada bocor gitu. Ya bocor itu baru ketahuan kalau ada air yang netes gitu kan. Untuk mengetahui di mana tempat bocornya, ya disiram air dulu biar dilihat dari keluar bocornya di mana gitu kan. Ya seperti itu. Ya. Jadi ini trik penting ya. Jadi analisis atau assessment itu kita lakukan pada gerakan atau postur yang memicu dari ya. Nah, modifier ada age, ada usia, jenis kelamin, atau biometrik ini berkaitan dengan body composition gitu ya. Kemudian activity level. Ya, nah ini berkaitan dengan usia, ya. Kemudian berkaitan dengan risiko adanya cedera dan activity level. Ya, jelas ya, age, usia, ini berkaitan dengan ekstensivitas, kelenturan, kemudian kekuatan dan daya tahan juga ya. Nah, muda itu akan lebih bagus daripada yang sudah tua gitu ya. Seks jenis kelamin, diferensiasi anatomi, kalau wanita grafiknya lebih lebar, pinggulnya lebih lebar dibandingkan dengan pria. Nah ini berdampak terhadap Q angle atau quadricep angle, sudut tarikan dari otot quadricep, kan seperti itu. Okay. Alignment and pattern of movement, ya contohnya pinggul yang lebar tadi akan menyebabkan carrying angle pada elbow joint ini menjadi lebih besar, ya. Nah jadi anatomi tetap jadi satu pegangan yang penting ya. Antropometrik body composition ya orang yang gendut dengan yang kurus ya itu akan berbeda beban tubuhnya. Oke. Nah sekarang kita bicara tentang tissue adaptation sampai jam 10 tinggal berapa menit ya? 40 menit lagi Bu. Nah, oke. Tissue adaptation yang pertama pada otot ya, muscle strength, kekuatan otot. Ini harus kita kembali ke fisiologi lagi gitu ya, fisiologi atau histologi gitu ya. Faktor separating contractile capacity of the muscle. Kita bicara kekuatan otot berarti kita bicara tentang kemampuan atau kapasitas kontraksi dari otot. Ya kita harus tahu muscle fibernya. Ya. Kemudian contractile elemen dari tiap-tiap fibernya itu, sabut ototnya itu bagaimana, atau unitnya itu bagaimana. Ya. Kemudian di arrangement, apakah dia seri atau paralel, kemudian fundamental length of fibers, jadi panjang ototnya itu gitu ya, istilahnya ya. Otot itu bisa berkontraksi paling optimal kalau dia pada panjang pertengahan. Jadi tidak terlalu berlebihan, tapi juga tidak memendek berlebihan. Nah, itu panjang idealnya seperti itu.
contraction. Ya. Okay. The configuration of contractile element, disruption of lengthen or overlap. Nah, ini kita bicara tentang apa namanya ini nanti. Nah, ini ya length tension relationship nanti. Yang masih ingat apa namanya? Aktin myosin, sarkomer, ya. Oke. Nah, penurunan kekuatan otot itu bisa disebabkan karena atrofi. Ini ya. Nah, pada atrofi itu jadi penurunan jumlah sarkomer dan jaringan konektif yang ada di dalam serabut otot. Sehingga di sini akan menimbulkan penurunan dari aktif and passive tension, ketegangan otot pasif maupun aktif, gitu ya. Nah, kemudian akan menurunkan aktif torque and stability, ya, menurunkan kekuatan otot intinya, gitu ya. Dan kemudian kemampuan otot di dalam menstabilisasi dari suatu sendi. Nah, ya, jadi kemudian nanti akan bisa berdampak terhadap alignment sendi. Ya. Nah, the size and firmness of muscle can be used for assessment. Ya. Kalau Anda lihat bodinya siapa Adirai gitu ya, atau binaraga itu kan, bukan kewenceng gitu kan. Tapi kemudian Anda bandingkan dengan seseorang yang apa ya istilahnya ya, nggak pernah olahraga gitu ya. Tentu kita kan bisa melihat gitu ya, karakteristik ototnya itu sudah berbeda, sudah tisunya. Satu kenceng, kuat, keras, satu lembek, ginjur-ginjur gitu ya. Nah, itu bisa kita gunakan nanti untuk assessment ya. Jadi kalau kita mau membandingkan misalkan, oh ini ototnya hipertrofi, apa namanya, hipertrofi atau malah lawannya atrofi gitu ya. Kita bisa bandingkan ketegangannya. Kalau yang hipertrofi kuat, ya, itu kenceng kalau dipegang kan, keras. Tapi yang atrofi lembek, gitu ya, dipegang ya ginjur-ginjur itu tadi. Nah, kenapa? Hilang sinyal saya? Halo? Iya, Pak. Terdengar, Pak. Masih terdengar? Masih terdengar. Tahu-tahu muncul ininya. Loh, muncul lagi. Apakah ini? Ya. Nah, jika apa namanya? Kita melihat ya ada atrofi gitu ya. Ada perbedaan besar masa ototnya gitu ya. Maka untuk mengkonfirmasinya kita melakukan tes kekuatan otot gitu ya. Karena perbedaan ukuran itu harus kita lihat dengan lebih bijaksana gitu kan. Sama halnya kalau kita melihat gelas yang hanya terisi air separuh gitu kan. Nah, itu ada yang mengatakan oh itu gelasnya terisi separuh. Tapi ada yang mengatakan oh gelasnya kosong separuh gitu ya. Tergantung sudut pandangnya gitu. Sama kalau kita lihat oh ini kok beda ya gedenya lengannya gitu. Itu ada dua kemungkinan. Yang satu yang kecil itu atrofi atau yang gede itu hipertrofi. Nah, jadi yang normal yang mana gitu? Kalau ini atrofi berarti pembandingnya sih normal. Tapi kalau yang ini hipertrofi berarti pembandingnya yang tidak terlatih gitu ya atau standar biasa. Nah, atrofi memang kaitannya dengan kekuatan otot. So kita harus tes kekuatan ototnya. Nah, jika ditemukan adanya kelemahan, next yang perlu kita cek adalah movement pattern-nya, ya, pola geraknya, untuk mengetahui apakah ada substitution. Nah, apa ini contohnya ya? Apa ya? Oke, gini aja deh yang sederhana. Gerakan abduksi shoulder ini deltoid joint ya, yang dilakukan oleh deltoid kemudian juga dengan spinatus kan. Nah, kalau ini kemudian ada weakness kelompoknya ini weakness gitu ya. Nah, itu biasanya nanti akan di take over oleh upper taps dibantu dengan rhomboid gitu ya. Untuk melakukan gerakan shoulder elevation. Elevation. Nah, itu jadi nggak normal ini. Polanya kan ada substitusi atau ada kompensasi gerakannya ya.
Correction of movement pattern plus strengthening itu akan menghasilkan hasil yang lebih optimal. Ya, jadi kalau kita ketemu adanya suatu masalah, kelemahan misalkan seperti itu ya, nggak cukup hanya dengan strengthening saja, nggak cukup. Gitu. Tapi kita juga harus melakukan koreksi terhadap pola geraknya. Nah ini terutama untuk atlet-atlet ya, yang habis cedera itu. Ya, pasti akan muncul ada kelemahan ya, posisi ACL. Banyak itu yang atrofi dan lemah weak. Ya. Dan banyak juga yang kemudian ternyata gagal untuk kembali ke ini prestasi maksimal karena kesalahan di dalam proses treatmentnya. Wah ini sudah diserang, sudah kuat lupa ini Pak, tapi kenapa kalau lari kok nggak bisa enak, nggak bisa kencang? Karena lari tidak hanya membutuhkan kekuatan otot dari quadricepsnya saja, enggak. Tapi justru dikasih dengan gerakan pada foot, pedis, ya, kaki, ankle, knee, hip, bahkan sampai ke leher, kepala. Nah itu pola geraknya itu harus diperbaiki sampai seperti itu. Ya. Nah, sebuah penelitian banyak mengatakan after 2 weeks of training muscle tension increase to 20% and neural activation increase 80%. So, ya. Jadi ketegangan ototnya itu meningkat 20% dengan latihan rutin selama 2 minggu. Aktivasi neuralnya increase 80%. Jadi hubungannya dengan apa tadi? Koordinasi gerakan dan lain sebagainya. Ya. Exercise that emphasize measure muscle group contraction can contribute to the imbalance rather than correct it. Ya ini ya yang menarik ya. Ya. Jadi apa namanya ya? Latihan pada kelompok-kelompok besar ya, itu malah justru seringkali berkontribusi pada imbalan, bukan untuk memperbaikinya. Contoh, strengthening hip abductor in hip flexion or internal rotation. Gimana ini? Ya, jadi pahami enggak? Nah, jadi misalnya ada kelemahan pada abduktornya gitu ya, kelemahan pada gluteusnya. Yang ini manifestasi klinisnya adalah salah satunya adalah Trendelenburg gait gitu ya, atau Trendelenburg sign. Kalau kita sudah melakukan strengthening dari hip abductor ini, kita lakukan pada posisi hipnya. Jadi posisinya kan biasanya side lying ya, tidur miring gitu ya. Itu ada gambarnya ya. Tidur miring, kemudian posisi netral position gitu. Kemudian pasti kita minta untuk menggerakkan hipnya itu abduksi ke atas seperti itu. Ya, buka. Nah, kalau ini gerakan ini dilakukan pada posisi hip flexion atau internal rotation, apa yang terjadi? Bukan abduktor hipnya yang aktif, tapi malah flexor hipnya yang akan lebih banyak bekerja. Nah, ini yang dikatakan apa namanya? Nanti dia justru ini bukan mengoreksi, tapi malah menambah berat problemnya begitu. Ya, sehingga detail seperti ini, kecil seperti ini ya. Jadi kalau mau abduktor, benar-benar abduktor, hipnya netral position atau sedikit ekstensi malah. Kemudian posisinya itu eksternal rotasi. Ya. Nah, jadi apa ya istilahnya? Ya itu kan sepele kelihatannya kan, sepele gitu ya. Tapi ternyata dampaknya cukup besar ya. Oke. Nah, penurunan kekuatan otot bisa juga disebabkan karena strain. Ya, strain ya tahulah tears ya katanya sebagai tears gitu ya. Atau back, tarik. Nah, otot yang mengalami strain biasanya akan muncul nyeri, ya, nyeri pada waktu kontraksi, nyerinya akan meningkat, itu menyebabkan kontraksinya tidak bisa maksimal, muncul adanya kelemahan atau penurunan kekuatan otot. Ya. Nah, strain muscle, jadi otot yang cedera yang biasanya berupa karena tarikan, gitu ya, need to be rested in ideal resting length. Jadi kalau kita mau treatmentnya melibatkan rest istirahat, gitu ya, itu kita harus posisikan pada posisi yang ini apa ya ideal. Jadi tidak menimbulkan penguluran yang berlebihan pada
sabut ototnya. Oke. Kenapa? Karena kalau dia terlalu terulur, dia misalkan di apa namanya, di gips ya, di gips atau di imobilisasi lah. Pada posisi terulur, ya dampaknya nanti dia akan mengalami weakness ya. Nah, strengthening exercise that when the muscle is no longer painful or cause only mild discomfort. Nah, ini kalau kita bicara pasca cedera otot gitu ya. Saya kan sering bertanya, kapan sih boleh mulai strengthening? Ya kalau sesuai standar teori soft tissue healing sih biasanya kan 3 minggu gitu ya. Tapi kalau kemudian baru 2 minggu, ternyata kita sudah menemukan, oh ini pasien kalau sudah aktif kontraksi sudah nggak nyeri gitu ya. Oh berarti sudah healing, dan healingnya lebih cepat daripada normalnya. Itu mungkin sih terjadi seperti itu. So kalau ketemu seperti itu ya sudah, kita berarti harus melangkah ke tahapan selanjutnya dari suatu treatment apa pakai tahanan. Nah tahanannya juga harus bertahap juga gitu ya. 100 kilo. Ya. Nah, itu decrease strength. Sekarang kita bicara tentang increase strength. Otot bisa meningkatkan adanya hipertrofi. Nah, ya. Hipertrofi merupakan suatu mekanisme adaptasi terhadap load, terhadap beban atau tekanan. Ya. Nah, hipertrofi akan meningkatkan active and passive tension. Nah, ini sudah paham ya dari disebutkan tadi. Nah, perbaikan pada muscle tension di sini itu ternyata bisa membantu memperbaiki dalam kontrol ototnya. Ya. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh apa namanya ini para aplikasi para ini penggunaan tapping atau penggunaan taker, penggunaan extra suportif lainnya ya. Kan kemarin sempat ramai itu olahraga pakai tapping gitu ya. Nah tapping sebenarnya ingin ini tadi kalau tapping cenderung ke arah passive tension gitu ya. Jadi ototnya kan ditarik dikencang sedikit lagi. Nah itu kan menimbulkan sudden namanya apa namanya body awareness ya. Ya kan mengaktifasi reseptor yang ada di situ untuk kemudian menimbulkan active tensionnya. Jadi passive tension dari tapping itu akan mensensitivasi dari reseptor atau reseptor yang ada di dalam otot yang kemudian nanti merespon menjadi suatu active tension. Nah ini sebenarnya memang salahnya untuk memperbaiki kontrol tadi, ya, dampaknya adalah perbaikan terhadap stability dan lain sebagainya. Ya, kira seperti itu. Oke, muscle length sekarang ya, panjang otot. Itu tinggal berapa menit, Pak? Setengah jam. Oke, cukup ya. Nah, panjang otot ya, kita tahu otot yang normal ya pasti panjangnya normal. Cuma kita nggak pernah punya acuan yang pasti gitu ya. Oh, otot ini harusnya normalnya panjangnya sekian, nggak ada. Ya nggak bisa seperti itu. Nah, untuk tahunya yang normal bagaimana? Ya kalau kalau paling gampang ya kita bandingkan dengan sisi yang normal, gitu kan? Nah, bagaimana mengukur panjang otot? Ya kita melihat di range of motion ya, seberapa jauh sendinya bisa bergerak. Jadi otot itu kan melekat pada tulang, melekat pada tulang. Nah, tulang itu biasanya ada di sendi. Otot itu akan melewati sebelah kanan. Sehingga kalau sendinya itu bergerak, memang krusialnya kan untuk menggerakkan sendi ya. Nah kalau sendinya itu apa istilahnya bergerak maksimal, terulur maksimal, tergerakan ekstensi misalkan, maka ekstensi maksimal dari elbow itu akan mengulur maksimal dari bicepsnya, tapi memendekkan maksimal pada tricep. Ya, pokoknya kira-kira seperti itulah. Ya. Jadi panjang otot terkait dengan geraknya. Oke. Karakteristik of lengthen muscle. Lengthen muscle berarti ini adalah otot yang terulur gitu ya, teregang, otot yang kendor,
kencang lagi lah intinya seperti itu. Ya, kita akan menemukan adanya postural malalignment. Jadi kita akan menemukan weakness. Ya, nah ini contohnya. Ya, ini contohnya. Nah, di sini pada rhomboid. Ya, contoh. Rhomboid yang sebelah kanan, kalau kita bandingkan dengan sebelah kiri, ini garis ini menunjukkan ini margo medialis atau margo vertebralis scapula. Ya, scapula yang muncul di tengah itu. Nah, ini juga dari prosesus spinosus atau midline. Nah, sinilah. Ke sana. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa yang bagian kanan ini lebih panjang gitu kan. Nah, ini mengindikasikan bahwa rhomboidnya itu tidak bisa mempertahankan posisi skapulanya ini dekat dengan vertebranya, garis tengah vertebra. Nah, dia bisa seperti ini kenapa? Karena terulur karena postur pasiennya yang round back. Jadi pasiennya cenderung bungkuk gitu ya. Kemudian kedua bahunya melengkung ke depan seperti itu. Nah, itu kan skapulanya ketarik ke sana lateral. Ya, itu ya. Nah, oke. Muscle can be lengthened by prolonged elongated position. Di contohnya tadi ya, pasnya bungkuk, melengkung ke depan seperti itu, prolong seperti itu. Kemudian karena strain, oh ya, steo jatuh misalkan, sprain atau strain. Kemudian sustain stretching, ya ini bisa terjadi pada imobilisasi, ya, imobilisasi. Atau misalkan pada pasien ini anak-anak yang itu CTV, tahu CTV ya, kakinya pengkor dalam itu belum dalam. Itu treatmentnya dengan pengegipan, namanya Ponseti serial. Itu gips setiap minggu diganti. Dan setiap kali diganti, maka otot yang memendek itu akan ditarik, diulur, dikoreksi, baru dipasang gips. Kemudian dibiarkan sekian minggu, ya kita tarik terus kan itu kan. Tujuannya adalah untuk mengulur dari otot yang memendek ini, ya. Oke. Nah, prolong elongated position. Ini contoh-contohnya ya. Ankle dorsal flexor stress atau weakness, dan plantar flexor tightness in bed rest patient. Ya, yang banyak tidur hati-hati ya. Kalau kita tidur, maka posisi rileks dari ankle itu kan pasti cenderung ke arah plantar flexi gitu kan. Nah, kalau ini berlangsung dalam waktu yang lama, maka kemungkinan gastroc soleusnya bisa memendek dan dorsal flexornya akan menjadi lemah, ya. Posterior gluteus medius stretch in broad pelvis woman when sleep inside lying, ya, yang pantatnya gede, pinggulnya gede, lebar seperti itu. Kalau tidur miring, gitu kan ya, itu pasti hipnya akan berada pada sisi hip, adduksi, gitu ya, mungkin dengan fleksi. Nah, ini posisi ini akan menimbulkan peregangan pada gluteus medius bagian posterior, ya, dan lain sebagainya. Itu bisa dibaca ya. Jadi intinya adalah posisi yang berkepanjangan ya, lama, itu bisa menimbulkan elongation. Kemudian strain ya. Nah, pada strain itu ada karakteristik yang berupa muscle spasm, weakness and pain, ya, karena ada cedera pada ototnya. Pain aggravate, jadi akan bertambah berat pada kontraksi, khususnya kontraksi yang melawan tahanan, gitu ya. Nah, kemudian support atau penyanggaan atau penghilangan beban itu akan mengurangi nyeri. Ya. Nah, apabila kita ketemu kasus seperti ini karena adanya strain, maka tersebutnya bukan dengan stretching gitu ya. Kita memendek ya, bukan dengan stretching, tapi dengan strengthening exercise. No stretching ya, but strengthening exercise.
Jadi jangan diulur lagi. Kalau diulur ya tambah motot lagi, berat ototnya kan tambah panjang ya. Ya. Nah, sustain stretching ya, seperti itu ya, anatomical depression dan lain sebagainya itu ya. Nah, oke. Nah, ini yang perlu kita pahami, length tension relationship ya. Ini berhubungan berkaitan dengan apa istilahnya? Hubungan antara kekuatan otot dan panjang otot juga. Ini kita sebagai tension, ketegangan otot. Ya. Ini kalau panjangnya maksimal, ototnya panjang maksimal seperti ini. Kita lihat ini sarkomernya, posisinya overlappingnya seperti ini. Sedikit gitu ya. Ya, ini turun maksimal. Ini pendek. Apa? Jadi ada overlapping di sini. Ya, ada overlapping di sini, enggak ada overlapping. Ya. Makanya apa jadi semacam jadi satu gitu. Nah, jadi apa namanya? Length tension relationship elongated muscle itu menimbulkan adding sarkomer. Jadi ada penambahan sarkomer. Ya. Jadi kalau misalkan kita mau ini apa namanya? Nambah ROM gitu ya, nambah range of motion oleh keterbatasan gerak gitu ya. Nah, yang kita harapkan ini adalah dengan latihan-latihan yang kita berikan, penurunan peregangan, joint mobilization dan lain sebagainya, itu akan menimbulkan ini penambahan sarkomer di dalam serabut ototnya. Nah, dengan tambahan sarkomer tadi itu akan meningkatkan gitu ya, meningkatkan ekstensibilitas dari apa namanya jaringannya. Ya. Sorry. Nah, dissociated length change ini synergistic muscle. Ya, nah, ini mirip dengan yang ini tadi yang apa tadi? Tes kelemahan hip abductor tadi ya. Ada posisi tidur miring tadi ya. Jadi sinergis ya, ini harus ada itu dengan sinergis. Karena apa namanya? Sinergis dengan prime mover atau agonis itu bisa saling membantu ya, namun di satu sisi nanti akan bisa saling mencelakakan ya, seperti itu ya. Nah untuk itu apa namanya di dalam pemeriksaan itu juga seringkali kita harus aware, kita harus waspada ya tentang keberadaan dari otot-otot sinergis gitu ya. Oke, ini saya ambil contoh seperti ini, hip flexor length test ya. Hip flexor length test ini tes untuk otot ini apa namanya iliopsoas gitu ya. Nah biasanya posisinya dilakukan dengan posisi di pinggir bed gitu ya, kaki ditekuk, ada Thomas tes ya. Nah, lupa saya blank. Thomas Adam ini Thomas tes gitu. Kita bisa dicari ya. Jadi di pinggir bed gitu, kaki yang atau otot yang dites itu pada posisi menjuntai gitu ya di bawah gitu. Nah gerakannya adalah gerakan ekstensi disertai dengan apa netral position gitu ya. Harusnya sih netral position. Nah, di sini kalau kemudian kita lakukan pada posisi hipnya sedikit abduksi dan internal rotation, ya, ternyata kita akan mendapatkan peningkatan ROM sebesar sekitar 10 derajat. Maka itu ada kemungkinan disebabkan karena ternyata itu dari ITP, iliotibial pain. Ya, jadi ini apa namanya penambahan gerakan abduksi dan internal rotasi pada tes ini ya, yang kemudian ternyata menyebabkan adanya peningkatan ROM ekstensi hipnya jadi tambah 10 derajat. Itu berarti yang memendek adalah ITP-nya, bukan apa namanya iliopsoasnya. Jadi pahami ya, karena ITP ini juga ikut membantu dalam gerakan fleksi hip ya,
alias kalau dia tightness maka bisa menunjukkan juga keterbatasan pada ekstensi hipnya. Ya, oke. Knee flexor length test. Berarti kalau kita bicara knee flexor length test yang kita lakukan adalah hamstring. Ya. Nah, tes untuk hamstring bisa dilakukan dengan straight leg rising atau yang ngangkat anggota gerak bawahnya tungkanya lurus. Ya. Ini lurus fleksi atau knee fleksi hipnya. Hip fleksi ininya ekstensi full, sorry ya. Nah, pada waktu ya semuanya pada posisi netral ya, dilakukan pada posisi netral, standarnya netral position semuanya, gitu kan? Nah, kalau pada SLR itu kita tambahkan gerakan internal rotasi pada hip, terus kemudian ternyata ekstensi knee-nya itu tambah, gitu ya. Nah, berarti yang memendek adalah medial hamstring. Ya, ada semi tendinosus. Di sini ada kelompok-kelompok aduktornya, grasilis, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Tapi kalau kita tambahkan internal rotasi hip kok ini ekstensinya sama aja ya berarti memang bagian hamstring yang lateral yang cenderung lebih pendek. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, masalah soft tissue stiffness. Ini kita sering anggap ini sebagai satu tonus gitu ya. Jadi bagaimana ketegangan dari otot gitu deh pada waktu kita pegang gitu ya. Jadi kalau seorang ibu rumah tangga dengan seorang atlet profesional itu kalau kita pegang ototnya pasti akan berbeda ketegangannya gitu ya. Nah, demikian juga pada waktu kita gerakkan ya. Nah, jadi sederhananya adalah kalau kita membayangkan masalah soft tissue stiffness yaitu tension gitu ya. Itu ya kalau kita bicara tentang pair lah gitu ya. Kalau kita punya pair yang seperti ini dan kita tarik, dia kan baliknya lebih kencang, recoilnya lebih kencang dibandingkan dengan yang seperti ini. Ini kalau kita tarik dia udah baliknya susah, alias tidak apa ya, ketegangannya berbeda. Ya. Nah, in general, tension developed by active contraction and active resistance. Ya, sudah paham ya. Jadi berkaitan dengan kemampuan otot tadi untuk kontraksi, tapi sekaligus kemampuan daya restriksi, ya kelenturan ekstensibilitas dari jaringannya itu sendiri. Nah, the major contributor to movement pattern and movement impairment syndrome. Ya. Jadi muscle and soft tissue stiffness ini merupakan kontributor utama di dalam movement impairment syndrome. Ya. Nah, ini yang apa namanya masih banyak diabaikan dan sebagian dari teman-teman fisio ya. Oke. Increase of tissue stiffness may be provoke compensatory movement in more mobile joint. Nah, ini contohnya pada gerakan ini, yang membungkuk seperti ini. Ya, normalnya seperti ini. Pada waktu kita membungkuk, ya kita akan melihat gerakan terjadi pada regio pelvic dan regio spine, gitu ya, dengan proporsi yang sama. Nah, ini dikenal dengan namanya lumbo pelvic gitu. Ya, proporsinya sudah sama. Nah, kalau kita temukan misalkan ini hamstringnya tight, gitu ya, hamstringnya memendek, maka gerakan fleksi pada hip joint-nya pasti akan terbatas karena hamstringnya gondeli ini, gondeli itu menahan gerakan pada pelviknya. So kompensasinya apa yang terjadi? Pasien akan lebih banyak menggerakkan pada regio spinalnya. Iya. Karena dia butuh untuk bungkuk gitu kan, untuk bungkuk misalkan aktivitas ngambil di bawah. Ya. Nah, atau sebaliknya di sini yang terjadi ini adalah hipomobilitas pada segmen spinalnya. Ya.
Ada spinal. Nah, pada kasus ini maka gerakan yang terjadi malah justru pada regio pelviknya yang akan lebih banyak. Karena memang lumbanya sudah nggak bisa melengkung seperti ini, ya kaku gitu. So ya kompensasinya lebih banyak gerakan jadi pada regio hipnya, ya. Nah itu kira-kira seperti itu. Nah contoh lainnya misalkan ini latissimus dorsi stiffness, ya latissimus dorsi kan extensor shoulder gitu ya. Ya, kalau ini kenceng, ekstensinya kenceng, maka pada waktu dilakukan gerakan fleksi shoulder, ini latissimus dorsinya akan narik ke spinalnya karena dia memang melekatnya di lumbal kan itu. Ya. Ya, sehingga ekstensinya lumbal. Ekstensi lumbalnya akan meningkat atau lordosis lumbalnya akan meningkat. Ya. Nah, compensatory relative flexibility. Nah, ini menarik ini ya. Ini ada beberapa contoh yang berkaitan dengan fleksibilitas. Jadi ini contoh ya, normal prone knee bending, gerakan nepuk lutut pada posisi tengkurap yang normal ya, seperti ini. Ini terjadi karena adanya optimal balance dari muscle stiffness and joint stability pada regio lumbal dan pelvic dan ini apa namanya knee-nya sampai ke knee-nya. Ya. Nah, gerakan ini kan ini dilakukan oleh hamstring, ya. Nah, pada waktu dia fleksi, ya, hamstring kita tahu menempel di pelvic juga kan. Nah, untuk menghasilkan apa namanya kontraksi yang optimal, menghasilkan kontraksi yang optimal, maka pelvic ini harus stabil. Ya. Nah, untuk menstabilkan pelvic di sini, maka otot-otot erector spine dan abdominal ini harus bekerja secara optimal, menstabilkan pelviknya ini. Dengan ya. Nah, sehingga hamstringnya bisa kontraksi dengan nyaman. Pada waktu kontraksi, ininya fleksi, quadriceps femoris atau rectus femorisnya akan terulur tanpa adanya kompensasi pada lumbung pelvik. Ini normalnya seperti itu. Oke. Tapi tidak semua orang loh ternyata. Dan banyak juga yang nggak normal waktu saya tes. Pasien-pasien banyak yang nggak normal. Oke. Ini contoh yang pertama. Shortness of rectus femoris muscle with counterbalancing stiffness of spinal structure and abdominal muscle. Ya. Nah, di sini penjelasannya adalah ini quadricepsnya itu memendek, ya. Namun memendek ya. Namun stiffness-nya, ya, istilah stiffness-nya tadi ya, ketegangannya itu masih is not stiffer than the anterior supporting structure of lumbar spine and the passive extensibility of the abdominal. Jadi apa namanya ya, ketegangannya ini masih bisa dikompensasi oleh ini apa namanya struktur stabilisator pada abdominal maupun pada erector spine-nya seperti itu. Ya. Nah, sehingga di sini pada waktu dilakukan gerakan apa namanya fleksi knee ya, hamstring contraction, ya ini fleksi ini terjadi gitu ya. Tapi sekali lagi tidak disertai dengan perubahan atau kompensasi pada regio ininya. Yang terjadi apa? Ya terbatas sajalah gerakannya. Fleksinya terbatas gitu kan. Karena ini tadi quadricepsnya memendek. Nah, ya. Nah, ini yang ketiga. Ya, shortness of rectus femoris muscle with compensatory lumbo-pelvic motion. Nah, di sini mulai terjadi kompensasi di sini. Nah, kompensasi pada lumbo-pelvic di sini itu terjadi karena salah satunya ini tidak optimalnya stiffness ketegangan pada stabilisator dari pelviknya. Ya, nah, di abdominal di erector spine-nya. Gitu ya. Nah, gejalanya apa? Nah, pada waktu difleksikan ininya aktif ya, pasien benar-benar tekuk lututnya aktif. Ini jadi gerakan pada pelviknya atau pada pantatnya. Ya, jadi nungging jentit seperti itu. Nah, ya. Nah, ini pada gerakan seperti ini biasanya kita akan menemukan oh ini ada peningkatan pada romnya, gitu kan.
pada romnya. Nah, untuk memastikan apakah ini problemnya adalah pada stabilitas dari pelviknya, ini kita berikan ini apa namanya koreksi. Kita berikan external support, kita berikan external stimulation dengan tangan kita. Kita berikan dorongan pada pelviknya, kita tahanlah intinya seperti itu. Kita stabilkan pelviknya, kemudian kita minta pasien untuk melakukan gerakan yang sama. Ya, nah nanti akan terkoreksi di sini. Jadi kalau sudah romnya tidak apa namanya ya, tidak berlebihan seperti ini, gitu ya. Oke, berarti memang problemnya adalah pada stability dari pelviknya, ya. Nah, solusinya apa? Ya ini harus diperbaiki kalau gitu. Ini masalah gerakan pada body paddingnya ini bukan karena kelemahan ototnya atau apa seperti itu, tapi kan banyak ininya ada berfungsi dengan optimal, ya abdominal maupun erector spine-nya juga itu yang penting di apa namanya dikoreksi ya. Kemudian ada compensatory motion without muscle soreness, ya. Jadi di sini katakan romnya full gitu ya, tapi ada compensatory motion pada pelviknya. Dan ini lututnya bisa difleksikan sampai 335 derajat. But early in the range, there is an associated anterior pelvic tilt and lumbar extension. Ya. Jadi romnya full, gitu ya. Namun pada waktu melakukan gerakan ini, pada awalnya ternyata terjadi ini anterior pelvic tilt and lumbar extension tadi, seperti yang tadi, gitu ya. Nah, ini potensinya adalah supporting structure of spine and abdominal muscle are not as deep as the rectus femoris. Nah, apa ini? Jadi ini tidak setegang, tidak se-stiff gitu ya. Jadi di ini kalah stiff lah istilahnya seperti itu. Kalah tegang, kalah kuat lah katakan seperti itu ya. Sehingga menyebabkan pada waktu apa namanya hamstringnya kontraksi, ya, apa namanya tarikan pada rectus femorisnya itu akan menyebabkan gerakan anterior tilt pada pelviknya. Jadi ditarik ke sana kan, hamstringnya kontraksi, ininya fleksi, ini fleksi akan menyebabkan tarikan pada quadriceps femoris atau rectus femoris di sini khususnya ya. Nah, rectus femoris ini akan narik ke sini juga gitu ya. Sehingga jadi gerakan anterior pelvic tilt-nya tadi. Ya. Nah, treatmentnya apa? Ya, jangan kemudian ininya di apa namanya? Di stretching saja, rectusnya enggak. Jangan diperbaiki di sininya. Ya. Ada stabilisator dari pelviknya yang perlu diperbaiki. Ya seperti itu ininya apa namanya? Konsepnya itu ya. Ini kalau ini ya compensatory motion with passive flexion controlled by active muscle contraction. When the knee is passively flexed, rectus femoris stimulus cause compensatory anterior pelvic tilt and lumbar extension ya. Oke. Ini pasif ya. Maka akan terjadi gerakan ini. When the hamstring muscle actively contract, it will cause posterior pelvic tilt and the compensatory motion is eliminated. Nah, ini yang menjelaskan. Jadi perbedaan antara pasif dengan aktif juga seperti itu. Ya, jadi kalau pada gerakan passive flexion ini kan hamstringnya berarti tidak kontraksi. Ya. Nah, kalau hamstringnya tidak kontraksi berarti tidak ada yang mengontrol gerakan pelvic tilt-nya di sini. Khususnya adalah counter dari gerakan anterior pelvic tilt-nya nggak ada yang kontrol. Tapi pada aktif karena hamstringnya kontraksi, ya, maka hamstringnya akan mengontrol posisi pelvic tilt-nya ini. Nah, ini menjadi satu sistem yang terintegrasi, saling terkait gitu. Jadi hamstring ada di sini, ini narik kan, sini kan. Nah, hamstring narik ke sini, ini ditarik oleh ini, gitu kan. Ini ditarik oleh sini, ini ditarik oleh sana. Jadi keseimbangannya seperti itu nanti. Movement balance itu seperti itu.
Ya. Jadi kalau kemudian ada satu yang apa namanya terganggu, rangkaiannya akan terputus seperti itu ya. Oke. Nah, ini exaggerated posterior traffic tilt. Ya, in the normal joint itu maksud that counteract the effect on joint is to the mistake. Ya. Nah, oke. Ya. Jadi kita tahu flexor ini itu prime movernya atau ini ya apa namanya prime mover penggerak utama. Penggerak utama kan dari apa hamstring gitu ya. Nah apa namanya sebelum hamstringnya itu berkontraksi, itu ya saya jabarkan di awal tadi. Maka otot-otot abdominal dan spine itu harus berfungsi untuk menstabilkan pelvic gitu ya. Nah, pada kasus seperti ini apa namanya? Sebelum hamstring kontraksi, ini harus kontraksi duluan. Intinya seperti itu, menstabilkan ini. Nah, pada kasus pasien dengan chronic back pain dan lain sebagainya, mekanisme ini terganggu. Sehingga pada waktu pasien kita minta untuk apa namanya fleksi ini mengaktifkan hamstringnya, ininya terlambat aktivasinya. Sehingga pada waktu hamstring itu kontraksi, maka dia akan menarik pelvic ini ke arah posterior pelvic tilt. Kok bisa terjadi? Ya karena ininya telat nahannya, telat nahan pelviknya itu. Ya kalah duluan dengan hamstringnya yang kontraksi. Nah itu juga salah satu tanda adanya impairment ya. Dan masih banyak lagi nanti ya. Ini masih berapa saya ya? Sorry. Oke. Jam berapa Pak? Bu? Sampai jam berapa Bu? Aduh saya. Ini udah. Oke. Nanti saya share aja ininya ya, PPT-nya ya. PDF-nya. Jadi bisa dipelajari. Dan akan lebih bagus lagi kalau apa namanya punya e-booknya dari Sarman gitu ya, sehingga bisa baca lebih detail. Ya. Nah ini contoh gitu ya, apa namanya beberapa proses adaptasi, kemudian nanti bagaimana kita harus melatih gitu ya untuk menyeimbangkan itu tadi. Ya, oke, gitu. Mohon maaf tidak bisa berlama-lama lagi. Baik, tidak ada tanya siapa ya? Ya Bu ya. Iya Pak. Oke, terima kasih. Saya akhirnya sampai di sini boleh? Bisa? Bisa. Oh, oke, baik. Oke, nanti kalau misalkan ada pertanyaan berkaitan dengan materi movement impairment syndrome, nanti boleh disampaikan ke Mbak Lydia, nanti bisa diteruskan ke saya. Nanti kalau saya jawab via WA atau gimana, gitulah ya. Oke, karena ini sudah mendekati waktunya berbuka puasa, saya harus siap-siap ini. Oke, saya mohon maaf, izin saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, oke. Terima kasih Bapak. Sehat selalu Bapak. Ya, Selamat berbuka Pak. Iya, selamat berbuka untuk semuanya. Oke.